berdasarkan daya hantar listriknya terbagi menjadi dua. Pertama ada larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik. Kedua adalah larutan non-elektrolit. Nah, larutan ini tidak dapat menghantarkan listrik. Lalu, apakah kedua jenis larutan ini akan mempengaruhi sifat koligatif dari larutan? Mari kita simak berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim laboratorium IPA SMA Negeri Muhammadiyah. Di sini kami akan melakukan percobaan, yaitu menentukan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Adapun tujuan praktikum kita pada hari ini yaitu yang pertama, membandingkan titik ID larutan elektrolit NaCl dan titik ID larutan non-elektrolit glukosa. Yang kedua, menjelaskan pengaruh sifat elektrolit larutan terhadap sifat koligatif. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan kali ini yaitu yang pertama gelas beker, yang kedua termometer dari -10 sampai 110, yang ketiga korek api, yang keempat yaitu spatula, yang kelima batang pengaduk, yang keenam pipa tetes, yang ketujuh gelas ukur, yang kedelapan saringan, yang kesembilan kaki 3, yang 10 pembakar spiritus, setelah itu statif dan neraca. Sedangkan bahannya ada natrium klorida, lalu ada glukosa, dan terakhir ada aquades. Pada percobaan ini kita akan menghitung titik didih pada larutan elektrolit. Dalam hal ini kita menggunakan larutan NaCl 2 mol. Langkah pertama yaitu kita tuang aquades ke dalam gelas beker. Kita masukkan aquades yang di dalam gelas beker ke dalam gelas ukur. Ukur hingga 100 ml. Karena di sini aquadesnya berlebih dari 100 ml, maka kita ambil menggunakan pipa tetes. Langkah selanjutnya yaitu mengukur NaCl seberat 11,7 gram. Nah, sebelum menimbang NaCl, di sini kita menimbang gelas beker. Di sini sudah kita timbang yaitu seberat 106,16 gram. Selanjutnya kita tambah berat gelas beker dengan berat NaCl tadi untuk ditimbang. Setelah ditambah berat gelas beker dengan berat NaCl yaitu sebesar 117,86 gram. Maka berat di sini kita geser sebesar 117,86 gram. Setelah itu baru kita masukkan NaCl-nya agar beratnya mencapai di garis 0 lagi. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan aquades yang sudah diukur sebanyak 100 ml tadi ke dalam NaCl yang sudah kita ukur. Aduk NaCl tersebut hingga terlarut. Setelah itu kita nyalakan pembakar spiritus. Kemudian letakkan di bawah kaki 3. Setelah itu panaskan larutan NaCl hingga mendidih. Setelah itu kita letakkan termometer untuk mengukur titik didihnya. Kita tunggu hingga air raksanya tidak bergerak lagi.
kita akan menghitung titik didih pada larutan non-elektrolit. Dalam hal ini kita akan mengambil 2 molal larutan glukosa sebanyak 100 ml. Masukkan Aquades ke dalam gelas beker sebanyak 100 ml. Lalu masukkan Aquades ke dalam gelas ukur. Lalu selanjutnya kita akan menimbang glukosa sebanyak 36 gram. Pertama-tama kita timbang dulu massa dari gelas beker. Di sini massanya adalah 106,16 gram. Lalu kita tambahkan dengan massa dari glukosa dan akan kita dapatkan hasilnya 142,16 gram. Maka kita ubah menjadi 142,16 gram. Lalu kita masukkan glukosa ke dalam gelas beker hingga angkanya menyentuh 0. Lalu masukkan 100 ml Aquades ke dalam gelas beker. Lalu aduk dengan batang pengaduk hingga campur. Lalu nyalakan pembakar spiritus dan letakkan di bawah kaki 3. Letakkan larutan glukosa di atasnya, lalu tunggu hingga mendidih. Lalu tempatkan termometer di atas larutan. Selanjutnya, kita akan mencari titik didih atau TB dari larutan NaCl berdasarkan teori. Larutan NaCl 2 molal dibuat dengan melarutkan 11,7 gram NaCl ke dalam 100 gram Aquades. Jika Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal dan derajat ionisasi atau X dari NaCl sama dengan 1, maka hitunglah titik didih atau TB dari larutan NaCl tersebut. Pertama-tama kita akan menghitung dulu kenaikan titik didih. Dengan rumus delta TB sama dengan M dikali KB dikali I, dengan I merupakan faktor Van Hoff, di mana faktor Van Hoff digunakan untuk sifat koligatif larutan elektrolit. Nilai I dapat kita cari dengan I sama dengan 1 ditambah dalam kurung N kurang 1 tutup kurung X, dengan X merupakan derajat ionisasi. Untuk mencari derajat ionisasi dari NaCl, kita dapat mengionisasikan NaCl, dan kita dapat N sama dengan 2. Lalu kita kembali ke rumus yang tadi, dan kita dapatkan I sama dengan 2. Setelah nilai I didapat, kita dapat mencari nilai delta TB. Dan dari perhitungan ini, kita dapatkan bahwa delta TB sama dengan 2,08 derajat Celcius. Dengan nilai delta TB tadi, kita dapat mencari titik didih dari larutan dengan menambahkan delta TB dan titik didih pelarut. Dan kita dapatkan bahwa titik didih larutan sebesar 102,08 derajat Celcius. Jadi, titik didih larutan NaCl 2 molal secara teori adalah 102,08 derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan mencari titik didih atau TB dari larutan glukosa. Sebanyak 36 gram glukosa atau C6H12O6
dengan Mr 180 gram per mol dilarutkan ke dalam 100 gram air. Jika diketahui Kb sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal, maka titik didih larutan glukosa adalah... Langkah-langkah perhitungannya hampir sama dengan cara mencari titik didih larutan NaCl tadi. Namun pada bagian rumus delta Tb, kita hanya perlu mengalihkan molalitas dengan Kb, tidak mengalihkan dengan I, karena larutan glukosa merupakan larutan non-elektrolit. Maka dari itu, kita masukkan saja data-data yang diketahui pada rumus, seperti yang tertera pada gambar, dan kita dapatkan bahwa delta Tb sama dengan 1,04 derajat Celcius. Lalu kita tambahkan titik didih pelarut dengan delta Tb untuk mencari titik didih larutan, dan kita dapatkan bahwa titik didih larutan sebesar 101,04 derajat Celcius. Jadi, titik didih larutan glukosa 2 molal secara teori adalah 11,04 derajat Celcius. Hasil percobaan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit yang sudah kita lakukan tadi, kita dapatkan data titik didih larutan NaCl 2 molal itu sebesar 97 derajat Celcius. Sedangkan untuk larutan glukosa dengan konsentrasi yang sama 2 molal, kita dapatkan titik didihnya sebesar 96 derajat Celcius. Berarti di sini terdapat perbedaan titik didih sebesar 1 derajat Celcius, di mana titik didih larutan NaCl atau elektrolit itu lebih besar daripada titik didih larutan non-elektrolit, dalam hal ini glukosa. Nah, kemudian pada bagian pembahasan tadi, kita sudah menghitung besarnya titik didih larutan NaCl tersebut berdasarkan teori yang ada. Ya, jadi kita hitung, ternyata didapatkan bahwasanya titik didih larutan NaCl 2 molal secara teori sebesar 102,08 derajat Celcius. Kemudian kita hitung juga titik didih dari larutan glukosa 2 molal. Ternyata kita peroleh besarnya titik didih larutan glukosa 2 molal sebesar 101,04 derajat Celcius. Kalau kita bandingkan, berarti di sini juga terdapat perbedaan, di mana selisih keduanya adalah sebesar 1,04 derajat Celcius. Nah, jika data secara teori dan secara praktikum kita bandingkan, ternyata sama-sama memiliki perbedaan sebesar 1 derajat Celcius, di mana kalau secara praktikum kita dapatkan 1 derajat, sedangkan berdasarkan teori sebesar 1,04 derajat. Nah, ini artinya antara data yang kita peroleh dari hasil praktikum dan data secara teori itu dapat dikatakan valid seperti itu. Pada akhirnya dapat kita simpulkan, ya, larutan elektrolit akan memiliki sifat koligatif yang lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Mengapa demikian? Karena pada larutan elektrolit akan terjadi reaksi ionisasi, sehingga menyebabkan jumlah zat terlarut, maksudnya pada larutan elektrolit itu menjadi lebih banyak daripada jumlah zat terlarut yang ada pada larutan non-elektrolit. Sedangkan yang kita ketahui, jumlah zat terlarut ini akan mempengaruhi besarnya sifat koligatif larutan. Demikian yang dapat kita sampaikan mengenai sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Demikian praktikum sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.